Shalom, selamat pagi Shalom, Abuna. Halo Kak Buna, Kak Buni, Mama Leli, selamat pagi. Halo, Pagi, Pak Ogi, Pak Mama Juhan, Leli. Pak Gani, Bu Dek Agie, Wajen. Selamat pagi. Bu Abuna, selamat pagi ya. Iya, shalom. Shalom. Ah iya, lupa. Ibu boleh li, Ibu Leti ya. Acen, Selamat pagi ya. Mama Leli. Pak Ayong sehat? Ikut nggak? Bangun nggak Pak Ayong? Shalom Abuna, selamat pagi semuanya. Selamat pagi di rumah Bu Sinai dan juga Bapak Ibu semua yang terkasih. Pak Jusman, Bu Nancy, persiapannya bagaimana? So far so good ya. Ya, amin. Puji Tuhan, Abuna. Doakan, nanti kita doakan. Ah diam nih pada diam. Iya, pastinya kita akan doakan ya. Lalu Amin. ke Pak Ogi, bagaimana Pak Ogi? Sehat selalu? Shalom Pak Ogi. Selamat Abuna. Ya. Shalom. Jangan terlalu jauh dari kamera handphone Pak Ogi. Yang kelihatan cuma jidatnya doang Pak Ogi, mohon izin. Ya juga untuk Jumat tadi sudah Bu Sinai, shalom Bu Sinai. Shalom Bu Afrina. Wah, ini luar. Oh, ditatakannya lain. Shalom Bu Afrina. Bagaimana kabar suami Ibu? Iya. Puji Tuhan sehat. Waduh, luar biasa nih. Ini yang akan menjelang kebaikan Tuhan ya, akan disematkan diterima ya. Kita akan mendoakan terus. Ini semua pagi. Ya, pagi Bu Biho dan juga Kak Alden. Shalom Kak Alden. Iya. Juga ada Bu Kristia, juga ada Bu Leli, Pak Jordan, Bu Vivi. Shalom, selamat pagi. Juga ada Ibu Maria Perangin-angin, sudah lama tidak bersua dan bisa berjumpa lagi, puji Tuhan. Ibu Marina juga situ beberapa orang, Bu Marta. Shalom Ibu Marta, Pak Musa Lembang, Bu Sekar ya. Lalu juga ada sepertinya ada Kak Petris ya. Kemudian juga ada Bang. ada Budiane. Iya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Ada Bu Irma. Wah, salam buat Kak Samuel, Pak Henry Gunawan, Bu Dora Gunawan. Ya, kita mulai Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita sama-sama katakan jangan kasih kendor. 1, 2, 3. Jangan Mari kita sepakat sama-sama. Kita fokus ya, seperti tema kemarin kan kita belajar mengenai fokus. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang membuat kita jadi ke distract gitu ya. Yang menggunakan gadget, yang menggunakan handphone, kalau ada WA nggak usah dibalas dulu, saran Abuna ya. Lalu kalau yang menggunakan laptop jangan kemana-mana ya. Jangan izinkan buka celah sehingga kita jadi bulan-bulanan iblis ya. Kita harus pintar bukan jadi bodoh. Ya jadi orang yang bodoh. Untuk itu Bapak Ibu terkasih, mari kita di dalam. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan Allahku Yesus Kristus yang baik, yang sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Engkau dahsyat dan luar biasa. Kasih dan kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami orang percaya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam segala hal. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk nafas kehidupan, kesempatan, pembelajaran dalam hidup ini. Kami menjadi orang-orang pilihan-Mu, dan biarlah apa yang kami investasikan setiap pagi, kami yakin dan percaya itu bukan investasi yang sia-sia. Terima kasih ya Bapa, Engkau masih memberikan keamanan dan juga kedamaian di negeri kami Indonesia. Kami berdoa untuk perdamaian di Timur Tengah, baik itu di daerah konflik yang sekarang sedang berkecamuk maupun di daerah sekitarnya. Bapa, kami cuma tahu bahwa Engkau menyertai umat pilihan-Mu, dan Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu atasnya. Dan apa yang tertulis dalam kitab suci harus digenapi. Biarlah Tuhan kami semua siap, dan kami berjaga-jaga menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua.
Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Haleluya, amin. Amin. Kita beri tepuk tangan saudara-saudara yang terkasih yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita mau sama-sama naikkan pujian. Ya, apa yang sedang engkau alami hari-hari ini, biarlah pujian ini menjadi representasi keadaanmu, dan kita akan menyatakan bahwa tidak ada yang bisa kita andalkan selain Tuhan Yesus. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Haleluya, mujizat pasti terjadi. Hanya Kau yang mampu kerjakan mujizat yang dahsyat. Kau yang ku andalkan Tuhan. Oh, oh, oh. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari kita angkat tangan sama-sama. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu nyata
ku menyembah, selama ku menyembah, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, mujizat pasti terjadi. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin, Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan, yuk sama-sama tepuk tangan. Kasih senyum manis dong buat Tuhan Yesus. Katakan selamat pagi Tuhan Yesus. Iya ya, walaupun wajah kalau pagi kadang-kadang memang terasa sangat kaku ya. Tapi jangan biarkan dan jangan izinkan kekakuan wajah ini membuat kita jadi kaku hubungannya sama Tuhan Yesus. Yang setuju boleh katakan jangan kaku-kaku. Ya, jangan kaku-kaku, nanti seperti kuku-kuku yang kiku-kiku dan juga kakak-kakakku ya. Oke, Bapak Ibu sekalian dan juga saudara-saudari yang terkasih, masih ingat apa yang sudah diajarkan firman Tuhan kemarin tentang fokus ya. Bapak Ibu masih bersama dengan Abuna? Coba senyumnya mana? Nah, katakan I'm happy. 1, 2, 3 I'm happy ya. Memang kalau bengong di pagi hari itu bawaannya mukanya kayak muka marah Bapak Ibu ya. Padahal Bapak Ibu gak ada yang marah sama saya. Oke, kita mau sama-sama buka di 2 Tawarikh. Kali ini kita akan melanjutkan yang kita sudah selesaikan kemarin di ayat yang ke-13. Dalam 2 Tawarikh 20, 2 Tawarikh pasal 20. Sekarang kita mau baca dari ayat yang ke-14. Setelah kita belajar diingatkan bagaimana kita harus jujur di hadapan Tuhan saat kita sedang kalah, saat kita sedang lemah, jujur aja. Tapi kita akan datang kepada Tuhan untuk mendapat kekuatan, ya. Nah, supaya kita tidak jadi orang Kristen yang pura-pura kuat, sok kuat, padahal sebenarnya dalamnya tuh berantakan banget, hancur luluh lantak. Kita harus akui ya supaya kita nggak mudah ditipu oleh iblis. Nah, sekarang 2 Tawarikh pasal 20 ayat 14. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, tolong di garis bawahi mulai dari janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Oke. Lanjut ya. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Nah, ini dia. Ini juga di garis bawahi ya. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Merinding saya baca ini. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Wah, ini di garis bawah ini keren banget nih ayatnya. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dan juga anak-anakku, fokus lihat ke sini. Jangan lihat ke bawah, jangan lihat ke kanan kiri. Bapak Ibu mohon izin, lihat ke sini. Seperti inilah ketika Abuna meminta Bapak Ibu buka kamera, lihat Abuna. Karena kalau Abuna ngomong
Bapak Ibu nggak buka kamera itu Abuna bingung apakah Bapak Ibu mendengar atau ditinggal tidur gitu ya. Kecuali kalau Anda masih sedang tugas nggak masalah. Tapi sebenarnya itu akan jadi masalah ujung-ujungnya karena kita nanti tidak jadi taat ya. Lalu yang kedua, kalau Bapak Ibu buka kamera tapi matanya nggak ke kamera, Abuna itu nggak tahu bahwa Bapak Ibu tuh lihat Abuna memperhatikan atau tidak gitu ya. Ya, jadi seperti itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan Bapak Ibu. Tuhan itu rindu bagaimana mata kita tertuju kepadanya dan kita berbicara dengannya supaya seketika kita berhadapan dengan hadirat Tuhan itu akan menjadi sebuah pernyataan dan perkataan firman yang memberi kekuatan di dalam batin kita. Dan kekuatan batin ini akan menguasai jasmani kita. Makanya kalau di gereja penting sekali bagi jemaat atau jemaah sama saja ya. Itu memperhatikan hamba Tuhan. Itu langsung direct ke wajah, ke mana, ke mukanya. Jangan menunduk, lihat ke sana, ke sini, merenung apa segala macam. Tapi kan sambil dengar. Berbeda saudara. Karena kalau kita tidak melayangkan pandangan mata kita kepada sumber suara itu yang namanya pikiran langsung pasti bercabang. Nah untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, kenapa saudara dan saya dilatih setiap pagi harus bangun? Enggak gampang, sekali lagi enggak mudah. Tetapi saudara, musuh permasalahan, perubahan zaman, ini adalah peperangan yang tidak bisa kita elakkan. Keadaan ekonomi yang semakin sulit, ini adalah keadaan yang tidak bisa kita hindari. Di depan kita akan ada peperangan besar Bapak Ibu. Menjelang janji Tuhan akan dinyatakan atas hidup kita. Janji Tuhan kan sifatnya berkemenangan. Tetapi sebelum kita masuk kepada janji Tuhan yang berkemenangan itu, kita harus melewati kancah pertempuran anak-anakku. Yaitu apa? Memangkas kedagingan kita supaya kerohanian kita itu bertambah persentasenya. Karena kita akan selalu ada di tengah situasi dan hidup dan juga pekerjaan atau studi atau pergaulan yang akan membuat kita merasa hopeless dan akhirnya kayak nggak berdaya gitu loh. Misalnya baik itu masalah rumah tangga, tuntutan pekerjaan, usaha lagi menurun misalnya. Dulu rame tapi sekarang mulai sepi, nggak kayak dulu lagi. Mata uang juga pertukarannya juga udah nggak seperti dulu lagi. Belum lagi konflik dengan tetangga ataupun rekan-rekan. Bukan cuma kita, semua orang mengalami. Bahkan Yosafat pun seorang raja di zaman baheula ya gitu ya. Di zaman dulu itu mengalami. Tetapi Bapak Ibu, hari ini kita mendapat rumusan ya. Tapi rumusan ini tidak akan pernah bisa menjadi hal yang berguna buat saudara dan saya kalau kita tidak mencamkannya. Coba taruh tangan di atas kepala, di kening sini, katakan camkanlah. Nah, habis di sini, lalu di sini Bapak Ibu, di mulut, camkanlah. Nah, terus taruh di sini di dada, camkanlah. Terakhir di mata. Tapi jangan dicolok ya Bapak Ibu, nanti matanya merah semua kita ini. Cuma pegang aja gitu, camkanlah. Buna ngapain sih? Saya mengajarkan Bapak Ibu supaya kita mengingat di sini. Kita mengingat di sini, mengingat di sini, dan mengingat di sini. Kenapa enggak mata dulu? Karena banyak orang sudah percaya Tuhan di sini, tapi matanya ini enggak ke Tuhan. Itu persoalan Bapak Ibu. Sama kayak khotbah aja lagi orang ngomong di mimbar sampai berkeringat segede-gede gaban jagungnya.
segede jagung gitu keringetnya, saking berapi-api gitu ya. Bapak Ibu cuma dengar cuek-cuek sambil main HP misalnya gitu ya. Ini seandainya gitu, itu sama. Hati mungkin menerima firman Tuhan, tapi ini pikiran, perasaan apa segala macam bercabangnya kemana-mana. Bagaimana kita bisa dihinggapi roh Allah? Sama seperti Yahaziel. Dan siapa itu tadi? Benaya. Dihinggapi roh Allah. Bapak Ibu yang terkasih. Ini kunci. Kunci untuk kita bisa menghadapi peperangan yang harus kita hadapi. Kunci supaya kita tidak takut dan tidak terkejut di ayat yang ke-15. Laskar besar bicara mengenai sebuah tantangan besar yang akan kita hadapi. Hari ini akan menghadapi tantangan besar itu yang sudah melewati tahap demi tahap kancah pertempuran itu adalah keluarga Ibu Afrina beserta suaminya terkasihnya. Juga Pak Jusman dan Bu Nancy. Oh, kami sepakat doa segala macam tiap hari dari tahun lalu. Betul ya Bu, Pak? Kasih jempol aja. Iya. Tapi hari ini Abuna juga nggak nyari-nyari Bapak Ibu. Abuna juga nggak nyari-nyari. Kok bisa pas ya kalau harus hari ini jam 10 nanti Hizkia akan lahir dan Ibu Afrina bersalin. Setelah mengalami pada saat berapa tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, suatu kejadian yang bisa saja berpotensi membuat kita sebagai orang percaya itu kecewa sama Tuhan. Betul nggak? Tapi puji Tuhan Bu Afrina itu taat. Bu Nancy, Pak Jusman taat. Telepon-teleponan sama Abuni doakan terus. Ya, Abuna doakan, makanya karena Abuni itu doakan terus. Abuni bilang begini tadi pagi, aduh Ibu Afrina nanti kan mau bersalin ya, iya kok aku yang deg-degan ya gitu. Ya kita semua berharap, bukan harap cemas tapi ya deg-degan ya. Ini yang membedakan saudara. Semua orang deg-degan pasti bisa. Tapi kalau orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang tidak mencamkan di dalam pikirannya dan juga mulutnya, deg-degan tapi deg-degannya itu banyak yang mengikuti. Ada khawatir, cemas, rewas, takut ya dan segala macam. Nah supaya kita bisa seperti Benaya dan juga Yahaziel yang di depan mata mereka ada laskar segitu banyak tapi tetap berani. Mungkin Anda seorang pengusaha yang dalam bulan ini itu harus menghadapi sebuah pertaruhan ya, katakanlah pertaruhan. Saya akan mengambil keputusan ini yang tidak ideal dan banyak orang mengatakan kayaknya kamu gila kamu gitu. Atau saya ikuti saran mereka gitu. Tapi saudara, ini saatnya saudara dan saya dihinggapi roh Allah. Supaya apa? Supaya saudara dan saya mengalami yang namanya kenikmatan dalam peperangan. Katakan kenikmatan dalam peperangan. Kok dibilang nikmat dalam peperangan? Seperti kita baca tadi. Siapa yang rindu? Kita cukup datang kepada Tuhan dan dibilangnya udah cukup tinggal diam. Nanti Tuhan akan berperang ganti kamu. Siapa yang rindu? Angkat tangannya, taruh tangan di dada. Aku rindu banget. Ya pastilah. Kita nggak usah capek-capek. Yang maha kuasa pengcipta alam semesta sendiri yang akan menghadapi semua masalah. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu dan juga anak-anakku. Roh Tuhan meliputi kita nggak selama ini. Ini harus menjadi satu kata kunci yang nempel dalam pikiran kita dan dalam hati kita anak-anakku. Semua orang bisa rajin belajar, semua orang bisa rajin bekerja, semua orang bisa sukses. Tapi ketika dia sukses, ketika dia kaya, ketika dia rajin, roh Tuhan meliputi dia enggak? Kenapa Abuna begitu fokus kepada roh Tuhan meliputi? Emang ada apa? Setelah dikaji dalam teks asli bahasa Ibrani itu tulisannya memang bacaan dari kanan ke kiri ya. Tapi dalam pembacaan transliterasinya adalah begini. Ruach Yahweh Yaheta.
Ruah Yahweh Yahetah. Coba sama-sama sebut. Ruah Yahweh Yahetah. Apa artinya? Tuhan mengambil alih kendali melalui hambanya. Ini keren. Kalau orang luar atau orang lain atau panglima kita atau karyawan kita atau misalnya orang kita andalkan dia berperang, kalau dia tidak mengambil alih, kan kita juga masih kerepotan gitu Bapak Ibu yang terkasih. Coba bayangkan betapa besar cinta Tuhan kepada saudara dan saya. Sehingga dia tidak mengizinkan bahkan untuk kita itu mengalami bahaya. Sudah. Karena ini aku ambil alih. Sama seperti perusahaan diakuisisi gitu. Diambil alih. Hutangnya bukan kita yang bayar. Tapi dia yang bayar. Tapi memang diambil alih. Jangan jadi orang mau hutangnya dibayar tapi kita nggak mau kasih bagiannya dia, itu nggak boleh. Karena ada banyak orang nggak mau diambil alih sama Tuhan. Maunya disembuhin sakitnya, dibayarkan hutangnya. Tetapi hidupnya nggak mau diambil alih oleh Tuhan. Dia masih tetap bertahan, ini hidup saya. Ini dosa-dosa saya. Ini kemarahan-kemarahan saya, ini sirik-siriknya saya, ini jahat-jahatnya saya. Tapi bisa datang ke gereja, bisa baca Alkitab, bisa nangis sekerat berdoa. Tetapi roh Tuhan belum tentu mengambil alih hidupnya. Bapak Ibu, kita harus sampai di tahap ini jadi orang Kristen. Bukan rutinitas yang mengambil alih hidup kita. Kedalaman iman seseorang yang mengikuti Kristus sebagai orang percaya dan Kristen tidak ditentukan oleh gelar MTH, doktor, profesor. Tidak ditentukan oleh seberapa tinggi kedudukannya. Baik di gereja, di pelayanan, seberapa banyak taburannya. Baik di perusahaan atau pengakuan di sekitarnya, enggak. Tapi seberapa penuh roh Tuhan meliputi hidupnya. Karena ketika roh Tuhan meliputi hidup kita, disitulah esensi yang sesungguhnya. Yang kita sebut sebagai apa? Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Maukah saudara diliputi roh Allah? Bukan hanya pada saat menghadapi perkara besar. Tapi setiap saat, setiap hari, mau tua, mau muda, anak-anak. Sebagai pribadi yang diliputi oleh roh Allah. Makanya jangan izinkan ada celah sedikit fokus kita keluar, menyimpang. Emang kenapa sih dari tadi Abuna? Kemarin fokus, sekarang celah. Bahayanya apa? Karena kalau kecelah itu kebuka sedikit, iblis itu langsung masuk, dia menyerupai yang baik gitu loh, tapi nggak benar. Apa yang dia tabur di situ? Racun. Racun apa? Kegentaran, ketakutan yang berlebihan. Belum terjadi tapi pikirannya sudah berpikir, oh nanti kalau kayak begini gimana ya? Aduh gimana ya, bisa nggak ya? Padahal belum terjadi. Padahal kalau orang percaya itu jangan mikirkan, aduh nanti kalau gini gimana ya? Enggak. Justru kita ini harus begini. Oke, sekalipun nanti akan begitu, saya tidak takut. Berarti kita harus pikirkan plan B-nya apa? Itu yang benar. Aduh nanti kalau dia selingkuh gimana ya? Kalau Alkitab mengajarkan, kita jangan takut pasangan kita selingkuh. Bodoh kita, karena apa? Kita nggak akan tenang. Kalau nggak cek HP, cek semuanya.
Karena takut kecewa. Karena takut sedih. Karena takut hancur. Takut ditinggalkan. Berarti roh Tuhan belum meliputi kita. Karena kalau roh Tuhan meliputi kita, dikatakan di sana, altira'u wa altehat. Altira'u wa altehatu. Jangan takut dan jangan gentar. Karena apa? Ruah Yahweh hayetah. Roh Tuhan meliputi, mengambil alih melalui hambanya. Kita ini hamba-hambanya Tuhan. Dalam dunia kerja yang kompetitif, dalam sekolah yang penuh tekanan, kita juga sebagai hamba Tuhan. Berarti kita harus mengizinkan hidup kita dipimpin dengan kerendahan hati, supaya roh Tuhan menguasai dan mengambil alih sehingga kita akan mengalami yang namanya apa? Terobosan. Ada satu kesaksian ya tanpa saya sebut namanya. Ini salah satu kesaksian yang sempat ditayangkan di program Solusi waktu itu, udah cukup lama. Saya diingatkan oleh Roh Kudus. Jadi dia itu seorang direktur perusahaan, seorang percaya. Sudah bagus, sudah settle, nggak disangka dia menghadapi kebangkrutan. Artinya kebangkrutan yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Padahal dia seorang Kristen yang taat. Ini semirip seperti Ayub gitu kejadian hidupnya. Taat, dia nggak pernah melakukan sesuatu yang buruk, dia setia dan segala macam. Tapi tiba-tiba Tuhan izinkan bangkrut ceritanya. Apa yang dia lakukan? Dia bisa aja kecewa. Tuhan, saya sudah taat, saya sudah nabur, saya sudah nolong orang yang gak mampu, saya sudah begini. Kenapa jadi bangkrut? Karena kan gak cuma sekedar dia yang malu, merasa malu ya secara manusia, Tuhan yang saya sembah kok begini. Orang-orang yang meremehkan dia pasti akan menggunakan kesempatan itu untuk merendahkan dia. Tapi Bapak ini karena sudah terbiasa datang kepada Tuhan. Justru ketika dia bangkrut, dia responnya enggak, Tuhan kenapa enggak gitu. Tapi dia langsung bergerak dengan cepat. Itu apa? Dia ajak itu tim manajemennya, semua sampai staf karyawan-karyawatinya mengajak doa pagi selama 40 hari. Doa pagi selama 40 hari. Bapak Ibu, ini bukan perusahaan yang sembarangan nih Bapak Ibu. Perusahaannya itu semuanya karyawannya Kristen. Karyawatinya juga Kristen. Bukan tebang pilih, enggak. Tapi memang si pimpinan perusahaan ini, si Bapak ini ngomong, saya rindu untuk bisa punya staff. Dan saya rindu untuk bisa menolong anak Tuhan. Dan Tuhan kirimkan orang-orang yang memang layak gitu. Karena memang penyakit jelek orang Kristen juga adalah apa? Mentang-mentang kita sudah nolong sesama saudara seiman, malah jadi merugikan. Makanya juga tidak sedikit orang kapok percaya atau usaha sama orang Kristen. Ya, padahal itu oknum ya. Kita kembali lagi ke kesaksian ini. Setelah 40 hari doa pagi, apa yang terjadi? Nggak tahu datang dari mana, tiba-tiba investasi ada investor datang ke perusahaannya, terus kemudian mengajukan proposal, dan dari si investor yang baru ini perusahaannya bangkit lagi. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Boleh jadi dunia sekarang hari-hari ini itu mau membuat iman kita itu mandek karena ketakutan, kemudian tanda-tanda teman-teman kita yang hebat aja mau udah gulung tikar. Apalagi saya, Abuna. Loh, kita kan punya Tuhan Yesus. Makanya ini prinsip camkan ini. Ingat di dalam kepala kita itu penting. Sudah belum kita diliputi oleh Roh Allah? Ketika kita bangun perusahaan ini, kita mengizinkan gak sih Tuhan ambil alih perusahaan ini? Atau kita selalu bilang begini, tar dulu Tuhan, sorry ini gak boleh terlalu Kristen Tuhan ya. Jadi kita langsung mulai masih mencoba mendengar saran-saran orang-orang di sekitar kita. Harus pakai kantong inilah,
datang ke orang pintar inilah. Kan sama-sama tujuannya baik. Kalau Abuna bilang bertobat. Gak ada yang bisa jaga perusahaan kita, keluarga kita, kesehatan kita, pasangan kita, anak-anak kita. Kecuali kita serahkan dia kepada Tuhan dan kita juga berserah kepada Tuhan. Masalahnya orang Kristen kebanyakan begini, aku serahkan dia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tapi kitanya ini gak berserah sama Tuhan. Atau sebaliknya, kita berserah penuh sama Tuhan tapi kita gak menyerahkan penuh. Kita masih ambil lagi, kita pikirin lagi, kita cemasin lagi, kita khawatirkan lagi. Mau sampai kapan? Abuna bukan mengajarkan bahwa pasangan hidupmu tidak berharga. Tapi jujur, dibandingkan dengan Tuhan Yesus, lebih berharga mana? Lebih berharga Tuhan Yesus lah. Berarti kita harus cuekin, biarin dia berdosa. Enggak dong. Yang benar adalah kita tuntun dia dan doakan dia. Kita tunjukkan seperti halnya kita melihat Tuhan Yesus berharga, kita perlakukanlah mereka dengan cara yang berharga. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, sama seperti kesaksian yang saya sampaikan tadi. Pengusaha tadi itu bisa selamat dari kebangkrutan, bisa bangkit lagi. Itu bukan karena strategi manajemen semata, enggak. Bukan itu yang menyelamatkan, tetapi apa? Hadirat dan kehadiran Tuhan yang menyelamatkan. Oleh karena apa? Ketaatan dan kesepakatan. Sama seperti Yosafat ngajak doa puasa bareng-bareng, si pemimpin perusahaan ini ngajak doa pagi bareng-bareng selama 40 hari. Itu doa pagi bareng-bareng. Dan dia mengizinkan Roh Allah mengambil alih, meliputi, memenuhi, mengambil alih kendali. Masihkah kita mau terus tetap pegang kendali? Kita harus serahkan kepada Tuhan kendalinya. Ayo. Kita mau sama-sama berdoa. Kiranya apa yang Roh Kudus sampaikan dan telinga yang mendengar boleh mengerti. Seringkali kita tidak mau mengizinkan kendali ini kita serahkan ke Tuhan. Tapi mulai pagi hari ini, mari katakan sama-sama. Mulai saat ini ya Tuhan Yesus, aku mau mengizinkan pikiranku, kendali atas pikiranku, kendali atas mulutku, kendali atas telingaku, kendali atas isi hatiku, kendali atas hidupku, kendali atas pelayananku, kendali atas pasangan hidupku, kendali atas keluargaku, kendali atas perusahaanku. Engkau yang ambil alih. Katakan sama-sama dengan saya, Bapak Ibu dan juga anak-anakku. Ruah Yahweh Yaheta, Rohmu mengambil alih kendali hidupku sebagai hamba-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini, biarlah Ibu Afrina Engkau ambil alih. Ibu Afrina perkatakan menjelang Engkau masuk dalam persalinanmu, perkatakanlah pesan Tuhan ini. Katakan dari mulutmu, sepakat dengan suamimu dan juga orang tuamu. Perkatakan, Roh Tuhan meliputi aku sebagai hamba-Mu. Engkau mengambil alih kendali tindakan operasi sesar ini. Sehingga dokter semua, itu semua dalam kendali Tuhan. Ketika Hizkia menyapa dunia, itu pun juga dalam kendali Tuhan. Sampai persalinan selesai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua sudah mengerti dan percaya. Kita tidak perlu gentar dan takut lagi. Kita sudah bisa fokus sekarang. Kita sudah bisa tahu betapa indah rahasia kerajaan Allah di balik firman Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu dan juga saudari dan juga anak-anakku sekalian, pastikan, arahkan matamu kepada Tuhan. Camkanlah di ingatanmu, di telingamu, di mulutmu dan juga hatimu. Apapun yang engkau sedang persiapkan, mulai sekarang
biasakanlah mengatakan bahwa roh Tuhan meliputi aku. Engkau mengambil alih segalanya, termasuk kendalinya. Dan izinkan dia bekerja. Maka kita akan melihat kemenangan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kemenangan yang mutlak. Damai sejahtera dan mujizat dan masa depan juga jalan keluar. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat. Tuhan beri kelegaan dan kekuatan yang baru. Yang rusak dipulihkan, diperbaharui. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu dan juga anak-anakku sekalian. Yes. Amin. Abuna, terima kasih. Terima Abuna, kasih Pak Abuna, Abuni. doanya. Terima Terima kasih Bapak Ibu kasih semua. Abuna, Abuni, Bapak-bapak, Terima kasih. ibu-ibu semuanya, terima Abuna, kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Terima berkati. kasih Abuna. Amin. Terima kasih Abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Tuhan Abuna. memberkati kita. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Terima kasih Abuna Abuni. Tuhan berkati. Makasih Abuna. Iya. Sama-sama Makasih Bapak Abuna Ibu yang Abuni. terkasih Makasih. semuanya. Oke. Ibu Abuna, Abuni, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih. Tuhan Abuna, berkati. Ibu Lori, Bapak Ibu semuanya ya. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih. Terima kasih. Terima kasih Abuna, Abuni, Bapak Ibu Oke. semuanya. Ya, sama-sama Bapak Ibu yang terkasih ya. Oke, kalau begitu mari sama-sama kita lambaikan tangan Saudara. Iya. Kita mau katakan kasih jempol buat Ibu Afrina hari ini. Oke, Iya. Ibu Afrina. Oke Abuna. Terima kasih Bapak Ibu semua. Seperti hal yang kita pelajari ini, ruah Yahweh Yaheta. Roh Tuhan meliputimu. Roh Tuhan mengambil alih kendali. Yes. Engkau akan melihat senyuman manis di wajah yang mungil namun montok itu ya. Oke. Amin. Terima kasih Abuna. Yesus berkati Bapak Ibu. Shalom. Sampai jumpa besok. Bye. Bye. Terima kasih Abuna. Ya. Bu Leri. Dah.